Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan saya Albiner Siagian dalam seri memahami penelitian tanpa angka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, ketika mengawali kuliah pada mata kuliah metode penelitian, kepada mahasiswa saya katakan bahwa penelitian berawal dari masalah. Setelah itu, salah seorang mahasiswa lantas bertanya, lalu mengapa Prof ketika mengajukan proposal penelitian yang diminta adalah judul penelitian? Untuk itu saya mengatakan bahwa barangkali itu terkait dengan keperluan administratif. Misalnya untuk proposal penelitian skripsi, maka dibutuhkan surat keterangan yang padanya dituliskan judul penelitian, bukan masalah penelitian. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, masalah adalah gap antara harapan atau Dassolin dengan kenyataan atau Dasein. Masalah terjadi ketika ada gap atau jurang yang memisahkan harapan dengan kenyataan. Masalah keuangan misalnya, ketika Anda hanya memiliki uang sejumlah 500.000, padahal Anda memerlukan uang sejumlah 1 juta untuk membayar cicilan rumah misalnya, maka harapannya adalah uang sebanyak 1 juta, tapi kenyataannya Anda hanya memiliki uang 500.000. Maka masalahnya adalah selisih atau gap antara harapan dengan kenyataan, yaitu 1 juta kurang 500.000 sama dengan 500.000. Jadi itulah besar masalah keuangan yang Anda hadapi pada saat itu. Demikian juga pada penelitian. Masalah adalah adanya harapan, adanya gap antara harapan yang diharapkan oleh peneliti atau khalayak yang terkait dengan persoalan itu dengan apa yang terjadi, apa yang menjadi kenyataan saat itu. Dan kalau itu ada gapnya, maka disitulah masalah. Katakanlah masalah dalam penelitian. Semakin lebar gap atau jurang itu, semakin besarlah masalah penelitian itu. Oleh karena itu, penelitian datang untuk menjembatani gap dan kenyataan itu. Dassolin dengan Dasein itu. Jembatan penghubung dalam arti memberikan solusi ataupun paling tidak memberikan jalan bagi penyelesaian masalah, yaitu gap antara harapan dan kenyataan itu. Dalam arti sederhana, itu mempersempit jurang atau bahkan menghilangkan jurang antara harapan dan kenyataan itu. Oleh karena itu,
kalau kita ibaratkan sebagai gap atau jurang, maka penelitian itu dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan harapan dan kenyataan. Dan barangkali jembatan itu kan kita sebut juga titik. Barangkali dari situlah asal bagi penelitian untuk meniti, menghubungkan, menjembatani harapan dan kenyataan. Ada kalanya anggapan yang salah bahwa masalah itu dalam hal penelitian selalu dianggap hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, angka yang rendah, katakanlah misalnya partisipasi umat bergereja yang rendah, itu sering dianggap hanya masalah yang dianggap sebagai persoalan hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Padahal dalam penelitian tidak demikian persoalannya. Masalah dalam penelitian bisa juga berawal dari hal-hal yang baik. Katakanlah begini, seorang peneliti farmasi menemukan bahwa wajah atau muka, kulit wajah pacarnya itu sangat mulus. Padahal dia tahu bahwa pacarnya itu sejak lahir dan hingga mereka berpacaran adalah seorang putri petani dan tinggal di pedesaan dan bekerja juga sebagai petani. Yang kita tahu bahwa pada umumnya kulit mereka yang petani itu biasanya adalah kurang mulus begitu. Harapannya adalah dengan kondisi seperti itu, harapannya adalah kulitnya tidak mulus. Akan tetapi kenyataannya yang dilihatnya saat itu adalah bahwa kulit pacarnya itu, kulit wajah pacarnya itu mulus. Lalu dia bertanya, kenapa bisa begitu? Ada apa yang terjadi? Ada gap antara yang dia perkirakan, yang dia harapkan bahwa seorang putri petani yang tinggal di pedesaan tidaklah mulus kulit wajahnya, tapi kenyataannya kulit wajahnya mulus. Lalu dia bertanya, ada apa? Di situ ada persoalan, ada gap antara yang dia harapkan, yang dia perkirakan dengan kenyataan yang terjadi. Maka dia lakukanlah penelitian secara sederhana dengan bertanya kepada pacarnya, dan ternyata dari situ terungkap bahwa pacarnya itu sejak kecil gemar makan tomat. Lalu dia bertanya dalam hati sebagai seorang ahli farmasi, dia bertanya dalam hati, ada apa di dalam tomat? Kok bisa karena itu kulit wajah pacar saya ini menjadi mulus? Lalu dia melakukan penelitian, dia periksa tomat, bahwa ditemukan bahwa di dalam tomat ada senyawa bioaktif bernama likopen. Dan dia pelajari itu, ternyata likopen itu memiliki efek antioksidatif yang melindungi wajah, kulit muka wajah ceweknya dari sengatan sinar matahari. Saya Albinur Segian memaknai penelitian tanpa angka. Horas Madita.